Perkenalkan, nama saya Yolenta Kostari Fihibur, NIM 1803030087, kelas B semester 5, mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Gerakan Hak Disabilitas. Polio dikenal dengan nama lain termasuk kelumpuhan anak dan poliomyelitis, dan kondisi tersebut disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Polio tiba di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an meskipun awalnya tidak meluas. Namun pada tahun 1916 terjadi epidemi dengan 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit itu tampaknya sangat kejam karena sering menyerang orang muda, biasanya berusia antara 5 dan 9 tahun. Dr. Jonas Salk mengembangkan vaksin polio pada tahun 1954 yang membantu memberantas penyakit di Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika penyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Louhari 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan, dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan bahwa mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka. 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga. Hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum dan 2/3 menganggur namun jumlah yang sama bersedia bekerja. Apa yang mencegah mereka mengambil pekerjaan? Jawabannya termasuk prasangka dari pemberi kerja dan hambatan fisik di tempat kerja. Ronald Reagan telah menunjuk dia dan selusin ahli lainnya ke Dewan Nasional Cacat, segera berganti nama menjadi Dewan Nasional Disabilitas. 13 orang ini melakukan pertemuan pada bulan Februari tahun 1988 di sebuah kamar hotel di Washington, D.C. Di sana mereka akan membuat undang-undang nasional American with Disabilities Act atau ADA, dan beberapa orang penyandang disabilitas menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung ADA. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Lisa Carr yang berusia 19 tahun, dan suatu hari pada tahun 1988, Lisa yang mengidap cerebral palsy ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Washington. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi roda untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu termasuk ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas. Selama kesaksiannya di sidang Senat Amerika Serikat, Lisa berbicara tentang kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa saya tidak menangis di luar, tetapi saya menangis di dalam. Saya hanya ingin menonton film seperti orang lain. Anggota dewan yang lainnya merasa setuju. Mereka diberi kesempatan untuk membawa perubahan yang serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang bahkan tahun-tahun mendatang dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA, undang-undang yang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat AS melindungi individu penyandang disabilitas. Sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas, di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni, dan sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan khusus untuk orang-orang dengan disabilitas mental. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat untuk memenuhi undang-undang semacam itu.
Serif setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas miskin. Bahkan dengan niat terbaik perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi, yaitu tahun 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab bagi warga negara termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politisi penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa kolonial sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin bermigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut kadang disebut Undang-Undang LPC yang merupakan inisial dari singkatan kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Pada tahun 1866 di negara bagian Mississippi, 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dan prostesis dan paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota ini mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, dimutilasi, atau cacat dengan cara apapun, sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan, agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Protestik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Pakar rehabilitasi menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 1916, Undang-Undang Smith-Hughes tahun 1917, dan Undang-Undang Smith, Undang-Undang Rehabilitasi Veteran Sears tahun 1918, semuanya menciptakan program pelatihan kejuruan. Setelah perang, poster palang merah ditempel di seluruh negeri untuk mendukung bisnis yang mempekerjakan veteran penyandang disabilitas. Mayoritas orang terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain penyandang cacat. Seringkali diskriminasi ini didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Pada saat depresi hebat, satu penyakit menyebabkan beberapa orang menderita dan hidup dengan disabilitas. Penyakit itu salah satu contohnya adalah polio. Para penyintas polio termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini. Banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak dapat lagi melihat ke arah lain. Era baru aktivisme segera bangkit. Kampanye Marks of Dimes yang dimaksudkan untuk mendukung anak muda korban polio didirikan tahun 1938. Tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, jalannya gerakan kecacatan berubah secara dramatis.
advokat untuk penyandang disabilitas mulai menggunakan, tidak seperti sebelumnya, bahasa yang menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, dan diskriminasi, melainkan penyandang disabilitas tidak lagi menerima sikap sosial yang mengharapkan mereka untuk diam, tidak terlihat, dan menyendiri. Individu dengan penyandang cacat bersiap untuk tempat yang lebih besar dalam masyarakat dan mengharapkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan mereka daripada sebaliknya. Prasangka dan diskriminasi terhadap mereka adalah cara hidup mereka, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dihadapi oleh orang-orang cacat fisik mobilitas secara historis, mereka yang kesulitan berjalan atau menggunakan kursi roda sering dijumpai sangat sulit untuk digerakkan atau mungkin dimasuki. Beberapa undang-undang mewajibkan bangunan publik atau pribadi dibangun dengan mempertimbangkan penyandang disabilitas fisik. Pada tahun 1961, dua kelompok mengusulkan kode bangunan model yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan. Pada tahun 1968, Kongres meloloskan Undang-Undang Hambatan Arsitektur. Seorang individu memainkan peran penting dalam mewujudkan undang-undang penting ini. Melalui kampanye dan dengan dukungan banyak orang lainnya, sebuah komisi federal dibentuk untuk memeriksa masalah penghalang arsitektur. Undang-undang tahun 1968 adalah langkah pertama untuk menghilangkan masalah ini. Baik teman-teman, sekian saja review saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.